Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zulfinisiansyah dan NIM 2201080 dari Prodi Teknik Perminyakan B 2022 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran gelombang kode F5 abstrak. Praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang. Mengenal dan memahami besaran gelombang. Alat yang digunakan kali ini adalah PET simulation, yaitu simulasi yang digunakan untuk praktikum fisika. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Kemudian ada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada medium yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengakibatkan partikel, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Secara umum, gelombang terbagi menjadi kelompok gelombang, yaitu berdasarkan media rambat dan berdasarkan arah rambatnya. Gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan berdasarkan medium perambatannya, gelombang dikelompokkan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik simpangnya. Kemudian ada tujuan memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua ada mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan yang ketiga ada menganalisis besaran-besaran gelombang. Dan di sini ada permasalahan bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua, bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Dan yang ketiga, bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Lalu ada bab 2, dasar gelombang, besaran gelombang. Gelombang adalah energi yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Gelombang diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contohnya gelombang tali, gelombang pada permukaan air. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan rambatnya. Contoh misalkan gelombang pada pegas, gelombang pada bunyi. Ini ada rumus-rumusnya juga. Periode T adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran. Frekuensi F adalah banyaknya gelombang yang bisa berbentuk setiap detik. Cepat rambat gelombang adalah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Sini ada bab 3, metodologi. Buka link, klik lab, lalu atur simulasi menjadi osilasi. Dan yang selanjutnya ada atur dampling dan tensi. Kemudian atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Selanjutnya tentukan nilai 5. Lalu hitunglah panjang gelombang, periode dan cepat rambatnya. Dan yang terakhir, hitung banyak gelombang. Kemudian ada alat-alatnya yang kita gunakan. Yang pertama ada PET simulasi, link pad. Yang kemudian ada PC atau laptop. Kemudian ada prosedur kerja. Yang pertama adalah buka simulasi PET, kemudian atur simulasi menjadi osilasi, lalu atur simulasi menjadi ends atau tak berujung, kemudian atur redaman ke posisi 0 dan tegangan ke posisi besar, serta tumpukan penggaris dan garis penanda. Atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi, tentukan pada garis yang terbaca, hitung banyak gelombang yang terjadi, periode dan cepat lambat gelombang tersebut. Selanjutnya ada pengolahan data. Pertama, mengukur amplitudo di 0,5 dampling pada non, aktifkan osilasi dan no ends dan rules. Kemudian masukkan nilai frekuensi yang ingin diuji, lalu jalankan simulasi. Kemudian gelombang saat titik hijau menyentuh garis tengah pada sumber gelombang. Kemudian mencatat panjang gelombang menggunakan penggaris sebagai perbandingan. Dan selanjutnya sini ada bab analisa datanya. Di sini ada data-datanya yang sudah kita cari. Kemudian di sini ada grafik-grafik yang sudah kita cari juga di data tersebut. Kemudian ada bab 5, kesimpulan dasaran. Jadi kesimpulannya, gelombang adalah getaran yang merambat energi yang disebabkan oleh suatu sumber gelombang itu sendiri, dan juga bagaimana gelombang tersebut merambat. Setelah melakukan percobaan, kita dapat mengetahui besaran-besaran gelombang seperti amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, dan cepat rambat gelombang. Kemudian ada saran, sebaiknya
sebelum melakukan praktikum ini diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum tersebut. Kemudian ada teliti pada saat melihat penggaris untuk mengetahui besar panjang gelombangnya. Dan yang terakhir ada memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang dilakukan dan laporan yang dibuat mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin cukup sekian laporan besaran gelombang kode F5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.